Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Marajina Zara Musa dengan NIM 24101180 dengan kelas IKA 24C. Adapun pembahasan yang akan saya bahas sekarang yaitu algoritma penjadwalan priority scheduling. Pengertian priority scheduling. Priority scheduling adalah algoritma penjadwalan CPU yang mengatur urutan eksekusi proses berdasarkan tingkat prioritas masing-masing. Proses dengan prioritas lebih tinggi akan dijalankan terlebih dahulu dibanding dengan proses yang memiliki prioritas lebih rendah. Dalam penerapannya ada dua jenis priority scheduling, yaitu preemptive dan non-preemptive. Pada jenis preemptive, jika ada proses baru dengan prioritas lebih tinggi, maka proses yang sedang berjalan akan dihentikan sementara dan CPU diberikan kepada proses baru tersebut. Sedangkan pada non-preemptive, proses yang sedang berjalan tepat diselesaikan terlebih dahulu meskipun ada proses baru dengan prioritas yang lebih tinggi yang datang. Algoritma ini memberikan keuntungan karena kemungkinan proses yang dianggap penting untuk dieksekusi lebih cepat, lebih tepat. Namun ada juga kekurangannya, yaitu dapat menyebabkan proses dengan prioritas rendah menunggu terlebih lama atau bahkan tidak tepat dijalankan sama sekali. Kondisi ini disebut dengan starvation. Untuk menghasil hal tersebut biasanya digunakan teknik aging, yaitu meningkatkan prioritas proses yang telah menunggu lama agar tetap mendapatkan kesempatan dijalankan oleh CPU. Slide keduanya itu cara kerja algoritma. Yang pertama, setiap proses diberi nilai prioritas tertentu. Yang kedua, CPU memilih proses dengan prioritas tertinggi dan antrian siap ready quick. Ketiga, proses dijalankan hingga selesai non-preemptive atau hingga ada proses dengan prioritas lebih tinggi preemptive. 4. CPU kemudian memilih proses berikutnya dengan prioritas tinggi. Karakteristik setiap proses memilih nilai prioritas sebagai dasar eksekusi. Yang kedua, dapat digunakan dalam bentuk non-preemptive. Proses yang sedang berjalan tidak dapat dihentikan tanpa sampai selesai. Preemptive, proses yang sedang berjalan dapat dihentikan sementara jika ada proses baru dengan prioritas lebih tinggi. Ketiga, cocok digunakan pada sistem real time di mana beberapa proses harus mendapatkan respon lebih cepat. 4. Dapat menyebabkan starvation, kelaparan proses, yaitu proses berprioritas rendah menunggu terlalu lama untuk dieksekusi. Kelima, dapat dilakukan dengan teknik yaitu meningkatkan proses-proses yang sudah lama menunggu tetap mendapatkan giliran. Adapun selanjutnya kelebihan keuntungan algoritma priority scheduling. Algoritma priority scheduling memiliki keunggulan mampu mengatur eksekusi proses berdasarkan tingkat kepentingannya.
proses yang memiliki prioritas lebih tinggi akan dijalankan dulu dibanding proses yang prioritasnya lebih rendah. Hal membuat sistem menjadi lebih efisien dalam menangani tugas-tugas penting yang membutuhkan respon cepat. Selain itu, algoritma juga fleksibel karena bisa diterapkan pada berbagai jenis sistem, baik sistem preemptif, proses bisa dihentikan sementara oleh proses dengan prioritas lebih tinggi maupun non-preemptif, proses yang sudah berjalan dibiarkan selesai dulu. Keuntungan lainnya adalah algoritma dapat membantu meningkatkan performa sistem dalam situasi darurat. Misalnya ketika ada proses penting yang harus segera dijalankan, dengan begitu sistem bisa menghemat waktu respon untuk proses-proses prioritas tinggi, meninggalkan efisien pengguna CPU. Adapun slide berikutnya, kekurangan algoritma priority. Algoritma memiliki kelemahan utama dapat menimbulkan starvation, kelaparan proses, yaitu kondisi di mana proses dengan prioritas lebih rendah tidak pernah mendapatkan giliran untuk dieksekusi karena selalu ada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Akibatnya beberapa proses bisa ditunda sangat lama. Setelah itu, penentuan tingkat prioritas seringkali sulit dan subjek, terutama jika ada aturan yang jelas untuk menentukan proses yang mana lebih penting. Jika penentunya prioritas tidak tepat, maka sistem bisa menjadi tidak efisien. Kelemahan lainnya adalah algoritma kurang adil terhadap proses yang memiliki prioritas rendah karena mereka sering kali harus menunggu terlalu lama. Dalam beberapa kasus, sistem juga mengalami overhead tambah jika harus sering mengganti proses karena adanya proses baru dengan prioritas lebih tinggi. Adapun soal buat sendiri, pembahasan lengkapnya ada di sini. Dari gancar ini terlihat bahwa proses P1 berjalan dari waktu 0 sampai 6, proses P sampai 6, kemudian P2 dari 6 sampai 14, P4 dari 14 sampai 16, dan terakhir P3 dari 16 sampai 21. Pada slide berikutnya menghitung waktu tunggu. Menghitung waktu tunggu adalah waktu saat proses selesai dijalankan. That adalah selisih antara proses selesai dengan waktunya kedatangannya. Rumusnya itu TAT dikurang CT dikurang TAT. Kita hitung satu persatu. CT dikurang AT, 6 dikurang 0, hasilnya 6. 14 dikurang 2, 12. 16 dikurang 5, 11. 21 dikurang 3, 18. Selanjutnya hitung waiting time-nya. WT adalah lamanya proses menunggu di ready queue sebelumnya dijalankan. Rumusnya itu TAT dikurang BT. 6 dikurang 6, 0. 12 dikurang 8, 4. 11
dikurang 2, 9. 18 dikurang 3, 13. Langkah selanjutnya mencari rata-rata nilai TAT. Jadi hasil yang sudah dicari tadi ditambah, jadi 16 ditambah 12 tambah 11 tambah 18 dibagi 4 yaitu 17,75. Mencari rata-rata nilai WT-nya 0 ditambah 4 ditambah 9 tambah 13 dibagi 4 hasilnya 6,5. Jadi berdasarkan hasil perhitungan algoritma priority scheduling non-primitif mengeksekusi proses sesuai urutan prioritas bukan berdasarkan waktu datang. Urutan eksekusi proses adalah P1, P2, P4, dan P3. Dari hasil tersebut, rata-rata waktu tunggu adalah 6,5 detik dan rata-rata waktunya 11,75 detik. Demikian penjelasan saya mengenai algoritma priority scheduling. Semoga video ini dapat membantu memahami cara kerja penerapan algoritma penjadwalan pada sistem operasi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.